Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan tokoh oposisi soal pergantian Kapolri salah kaprah. Pernyataan tokoh oposisi Abraham Samad dan rekan-rekannya pada Presiden Prabowo, jika reformasi kepolisian baru bisa dinyatakan ada jika Kapolri diganti, adalah pernyataan yang salah kaprah. Cukup aneh ketika banyak pihak berbicara berdasarkan kajian ilmiah soal reformasi kultural dan institusional. Orang-orang ini justru datang dengan usul terkait personal. Jelas sekali orang ini bermasalah, sangat bermasalah. Entah masalah pada akalnya atau mungkin dia ada masalah lain di luar pada dirinya sendiri. Yang jelasnya orang ini sangat bermasalah. Kita akan kupas masalahnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan kami Kuda Putih, yang kali ini akan memberikan komentar atau tanggapan terhadap seorang yang bernama Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI. Kami tertarik untuk menanggapi atau berikan komentar karena ada pernyataannya yang sangat-sangat di luar nurul, yang menurut kami tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang Pak Habibur Rahman, mengingat dia adalah Ketua Komisi 3 DPR RI. Sebagaimana pada video pembuka di awal tadi, Pak Habibur Rahman mengatakan bahwa Pak Abraham Samad salah kaprah tentang reformasi institusi dan kultural, bahkan sangat aneh. Nah, anehnya di mana, Pak? Anehnya di mana, Pak? Pasti tidak ada penjelasannya. Namun begitulah termulia sahabat sekalian, cuma bisa melontarkan narasi tuduhan terhadap orang lain, namun tidak mampu menjelaskan, bahkan tanpa bukti. Justru bertolak belakang. Dia yang melakukan keanehan, menuduh orang lain melakukan hal yang aneh. Bahkan Pak Habibur Rahman ini sangat aneh sekali. Seorang anggota DPR RI, bahkan Ketua Komisi 3 DPR RI, mengeluarkan pernyataan resmi yang sangat jauh dari kepentingan rakyat, bahkan sangat dekat dengan kepentingan Kapolri. Jangan-jangan dia ini bukan sekedar anggota DPR loh. Bisa jadi dia rangkap jabatan. Double gaji dong. Waduh, banyak betul uangmu Pak Habibur Rahman. Ya kan, selain Anda sebagai anggota DPR RI, Anda juga sebagai juru bicara Kapolri. Ini malah mungkin dia juru bicara Kapolri, karena untuk menjadi penasehat Kapolri mustahil, karena masih ada Pak Arianto Sutadi. Kecuali kalau Anda sudah siap dipermalukan seperti Pak Arianto Sutadi setiap kesempatan di TV, ya boleh Anda gantikan dia. Tapi kelihatannya Pak Arianto Sutadi belum mau diganti. Jadi minimal itulah. Dia mungkin juru bicara Kapolri juga saat ini, sehingga pernyataannya sangat membela Kapolri. Selanjutnya, mengenai salah kaprah, dia mengatakan bahwa Pak Abraham Samad salah kaprah tentang reformasi di institusi atau kultural. Inilah yang kami maksud, bahwa Pak Habibur Rahman ini sangat bermasalah. Bahkan bukan cuma bermasalah di luar dirinya, bahkan dalam dirinya sendiri dia bermasalah. Dia mulai amnesia. Padahal belum terlalu tua loh dia ini. Padahal dia ini belum setua Prabowo loh. Tapi dia sudah mulai lupa ingatan. Setahu kami, Pak Habibur Rahman ini adalah aktivis 98, di mana saat itu teriakannya adalah hidup reformasi, lengserkan Soeharto, ganti Soeharto. Itu teriakannya Pak Habibur Rahman di tahun 98. Artinya, jika ingin melakukan suatu reformasi di tingkat apapun, yang pertama harus diganti itu ya kepalanya. Semoga konten video kami ini bisa disimak oleh Pak Habibur Rahman. Anggaplah sebagai terapi untuk mengembalikan ingatan, yang kembali mencerdaskan kehidupan bangsa ya Pak Habibur Rahman. Ini nasihat kami khusus kepada Pak Habibur Rahman, bahwa jika lain kali di suatu waktu Anda ingin mengeluarkan pernyataan resmi atau tampil untuk suatu pernyataan resmi, maka keluarkanlah pernyataan itu yang seolah-olah Anda itu memihak kepada rakyat gitu loh. Seolah-olah Anda itu membela kepentingan rakyat. Minimal terlihat dari ucapan lah, meskipun kenyataannya ya tidak. Mana ada Anda berpihak kepada rakyat, mana ada anggota DPR saat ini berpihak kepada rakyat. Minimal ucapannya itu loh terlihat kayak berpihak ke rakyat. Jangan kayak sekarang ini. Anda jadi terlihat kurang cerdas loh Pak. Dan meskipun Anda itu banyak uang, umpamanya Anda ini banyak uang sekarang, karena selain jadi anggota DPR, Anda juga jadi juru bicara kepolisian, umpamanya. Jangan juga lah terlalu diperlihatkan seperti itu. Terlihat betul Anda ini bermasalah. Terlihat betul Anda ketakutan ketika Pak Listio Sigit harus diganti.
Masalah Anda apa, Pak? Atau masalahnya di mana, Pak? Apakah Anda bermasalah? Ini juga salah satu yang kami maksud tadi, orang ini bermasalah. Jangan-jangan Anda bermasalah karena double jabatan, double gaji, banyak duit kan? Ketika Pak, atau ini cuma asumsi atau candaan kami saja ya, bahwa jangan-jangan Pak Habibur Rahman ini banyak masalah lain. Contoh, salah satu masalahnya adalah selain dia anggota DPR, dia juga sebagai juru bicara Kapolri. Artinya dia kan double jabatan dan double gaji. Banyak pemasukannya dari yang lain. Ini kan tidak dibolehkan dalam undang-undang. Itu mungkin salah satu contoh saja, contoh ibarat kata. Sehingga Pak Habibur Rahman ini mempersoalkan ketika ada isu untuk pencopotan Pak Listio Sigit. Karena kalau Pak Listio Sigit sudah bukan Kapolri lagi, otomatis dia juga berhenti jadi jubir Kapolri. Tidak dapat ini lagi dong. Ya kan, mungkin begitu. Ini asumsi saja. Cuma sebagai contoh, bukanlah suatu kebenaran. Analoginya seperti itu. Mungkin dia khawatir akan hilang sebagian penghasilannya jika Pak Listio Sigit sudah tidak menjabat sebagai Kapolri. Ini asumsi saja, asumsi. Baik, kita lanjut. Usulan mereka sangat tendensius, terkesan subjektif, dan bersudut pandang sangat sempit. Lebih, Kapolri Listio Sigit Prabowo justru sosok yang selama ini terdepan dalam mempercepat reformasi Polri. Iya kan, nuduh orang lain berpandangan sempit, padahal dia yang sangat sempit pandangannya. Seolah-olah kepolisian itu hanya punya Pak Listio Sigit, sehingga tidak boleh ada yang mengganggu Pak Listio Sigit, tidak boleh dia diganti. Memang kamu ini Pak Habibur Rahman termul sejati. Saking termulnya beliau ini, akalnya pun mulai tidak terpakai. Pernyataannya bertolak belakang dengan kenyataan. Bukankah di depan dia sendiri Pak Kapolri mengatakan kami menolak, bahkan sampai titik darah penghabisan. Pernyataan perlawanan Pak Kapolri tersebut dianggap Pak Habibur Rahman sebagai percepatan reformasi di tubuh kepolisian. Saya jadi bertanya-tanya, masih sehat aja kah akalnya Bapak ini? Dasar bujur, bungul banar, tambuk, anak sambala, kak blampe, jancok kata orang Jawa. Oke, sahabat sekalian, selanjutnya kita simak lagi potongan video terpisah yang memuat pernyataan Pak Habibur Rahman yang kami anggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersaksi ya bahwa Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo loyal 100% kepada Presiden Prabowo Subianto. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Ada apa Pak Habibur Rahman? Kenapa Anda kok kayak ketakutan begitu? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu yang tepat. Harusnya Anda bersumpah dulu. Lagian siapa yang suruh Anda bersaksi? Terus kekuatan kesaksian Anda itu apa? Memang sudah agak-agak lain dia nih. Ente ini kadang-kadang ya. Sudah mulai jadi pelawak dia ini ya, ditertawain para netizen. Boleh lihat ya, sambil baca-baca kolom komentar ya, itu komentar-komentar netizen yang kami ambil dari kolom komentar di channel YouTube yang menampilkan video itu. Untuk informasi bahwa potongan video yang kami tampilkan dalam konten kami ini, kami ambil dari channel YouTube Metro TV News. Jadi sahabat sekalian yang ingin melihat video lengkapnya, pernyataan lengkapnya Pak Habibur Rahman ini, silakan kunjungi channelnya Metro TV News. Linknya kami tambahkan di deskripsi. Oke, sampai di sini dulu pernyataan kami atau komentar kami atau pendapat kami yang tentunya dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih kepada sahabat sekalian yang menyimak video kami dari awal sampai akhir. Baik yang cuma di awalnya saja maupun di akhirnya saja, kami doakan semoga senantiasa dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan dan diberikan hasil yang baik secara maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat, dan ayo maju terus pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat keluarga di rumah. Subhanakallahumma wabihamdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.